Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, serta kita juga senantiasa mempersiapkan diri untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu melalui amalan-amalan yang sifatnya wajib secara hukum seperti halnya ibadah Jumat pada saat ini, ataupun amalan-amalan yang sunnah secara hukum, baik itu amalan yang sunnah harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan, 1 tahun sekali, seperti halnya ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, manusia menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang memberikan penilaian itu. Dan manusia ini merupakan makhluk yang istimewa sebetulnya kalau kita melihat kepada keterangan-keterangan baik Al-Quran maupun hadis Rasul, ataupun melihat realitas yang ada yang kita rasakan, betapa kita diberikan kehidupan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, apa yang ada di muka bumi semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita, apakah itu makanan, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita mengkonsumsi makanan, katakanlah sebagai contoh, ada makanan dari bahan nabati, tumbuh-tumbuhan, ada juga makanan dari bahan hewani, dari binatang. Ketika kita mau memakan binatang, apakah itu daging ayam, daging sapi, ataupun yang lainnya, maka kita melakukan proses penyembelihan dulu, artinya membunuh binatang tersebut. Dan pembunuhan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan. Dan sebaliknya, ketika kita membunuh orang lain, manusia membunuh sesama manusia, itu oleh Allah ditetapkan hukumnya haram. Bahkan demikian juga menurut hukum manusia, ketika manusia membunuh binatang tidak jadi persoalan selama dalam batas kewajaran. Jadi ketika manusia membunuh sesama manusia, maka ada hukum yang berlaku. Nah, itu hebatnya manusia. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ataupun apa yang kita rasakan, memang seperti itulah hakikatnya kita sebagai manusia. Ketika Allah menciptakan kita di muka bumi, maka Allah sudah memuliakan kita. Tapi hidup manusia itu tidak hanya sebatas di dunia saja. Akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Yang akhirat ini hanya kita bisa rasakan keberadaannya dengan apa? Dengan keimanan. Maka bagi orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam dirinya, tidak akan merasakan adanya alam akhirat, walaupun sebetulnya akhirat itu ada. Seperti halnya kita mengetahui adanya jin, dari mana? Tentu itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara kasat mata kita belum pernah melihat. Ataupun ketika kita meyakini yang maha agung Allah Subhanahu wa taala, dari mana
adanya keyakinan itu tentunya dari ayatullah, adanya tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu hanya dapat dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka nanti untuk kehidupan akhirat, modal manusia menjadi mulia itu bukan hanya semata-mata 100% ditetapkan oleh Allah begitu saja, tetapi ada andil dari kita. Apakah kita mempersiapkan diri untuk terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sekarang di dunia ataupun nanti ketika bertemu dengan Allah tetap ada dalam kemuliaan. Nah, maka salah satu di antara yang bisa memelihara, merawat, menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Amalun sholihun, amal soleh. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, hanya amal soleh ini yang menjadi dasar, itu bukan pikiran dan rasa kita. Kadang kita berpikir apa yang menurut pikiran kita baik, apa yang menurut rasa kita baik, itu amal soleh. Bukan. Amal soleh itu amalun mutabiun li kitabillahi wa sunnati rasulillah. Yang disebut dengan amal soleh itu amal yang mengikuti dari keterangan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, itulah amal soleh. Maka bagaimana kita bisa beramal soleh ketika Al-Qurannya tidak ada, ketika sunnah Rasulnya tidak ada? Maka Allah akhirnya mengutus Rasulnya untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita dari Allah, untuk menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa beramal soleh. Untuk apa kita beramal soleh tadi? Untuk menjaga kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada umat manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, apalagi hanya kepada Rasulullah, tapi Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia semuanya. Maka dari sejumlah manusia yang hidup di muka bumi, macam-macam ketika menyikapi Al-Quran, paling tidak ada 3 sikap dari manusia ketika menerima Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Fatir ayat 32. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab yang dimaksud Al-Quran, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Faminhum dzalimun linafsih, maka di antara mereka ada dzalimun linafsih, ada yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan yang ketiga ada yang segera bergegas mereka melakukan berbagai macam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka melalui ayat ini paling tidak manusia merespon terhadap Al-Quran itu ada 3 kelompok. Nah, tetapi sebagian mufasir atau mayoritas mufasir membatasi bahwa ayat ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman atau kaum muslimin, sementara orang-orang kafir itu tidak terkategori terhadap ayat ini karena mereka sudah jelas penentangannya, penolakannya terhadap Al-Quran. Maka bunyi ayatnya pun tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina. Jadi Allah telah memilih dari siapa? Dari hamba-hamba kami. Jadi hanya hamba-hamba yang terpilih. Maksudnya hamba-hamba yang telah Allah pilihkan agamanya, yaitu agama Islam. Maka bagi kaum muslimin 3 hal ini akan ada. Hanya kita nanti masuk golongan yang mana. Nah, yang pertama dzalimun linafsih, ketika orang menerima keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran maupun nanti hadis-hadis Rasulullah, maka ada yang dzalimun linafsih, orang yang menganiaya diri sendiri, begitu bunyi terjemahnya. Nah, di antara mufassir, di antaranya Imam Ibnu Katsir juga Imam Al-Maraghi memaknai dzalimun linafsih itu al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibati. Jadi orang dikategorikan dia mendolimi diri sendiri, orang yang minim di dalam melakukan kewajiban kepada Allah. Bukan tidak, tapi dia minim, karena di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul jelas
Ada amal-amal yang wajib bagi kita untuk kita laksanakan dan kita tidak bisa menawar itu, karena posisi kita sebagai hamba, artinya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah kita. Maka mau bagaimanapun kita harus tunduk, sebagaimana tunduknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Maka dengan berat hati dia laksanakan hal itu, semata-mata karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, Allah tidak bermaksud mendolimi hamba tersebut, menyusahkan hamba tersebut, tidak ada. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu semata-mata perintah itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Maka rugi ketika ada perintah Allah terus kita tidak melaksanakan, karena kebaikannya untuk kita, bukan untuk Allah. Seperti halnya orang tua yang menyuruh anaknya untuk mandi, kebaikan dari mandi itu untuk siapa? Untuk yang memerintah atau untuk yang diperintah? Tentu kita bisa menjawab untuk yang diperintah anak tersebut, agar badannya sehat, segar dan lain sebagainya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, dan beliau Nabi Ibrahim bersegera untuk melaksanakan perintah itu, Allah segera ganti, untuk disembelih itu bukan lagi Ismail tetapi kambing. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan, tapi ternyata orang ada yang tahu itu wajib, dia tidak mau melaksanakannya. Nah, ini termasuk kategori dzalimun li nafsi. Sebagian dilaksanakan yang wajib, sebagian ditinggalkan. Kenapa dia laksanakan? Karena takut. Ini perintah dari Allah wajib, saya takut dosa. Tapi satu sisi ada kewajiban yang dia tinggalkan, karena terkalahkan rasa takut kepada Allah itu dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kemudian yang keduanya, al-murtakibu li ba'dil muharramat. Dzalimun nafsi itu orang yang melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu zina itu haram, maka dia jauhi. Dia tahu mencuri itu dosa, maka dia jauhi. Dia tahu minum minuman keras itu haram, maka dia jauhi. Tetapi ada keharaman-keharaman yang lain justru dia malah asik melakukannya. Misalkan korupsi, karena menurut pikirannya itu ada keuntungan yang besar untuk dirinya. Untuk yang haram-haram yang lainnya dia berani tinggalkan karena takut dosa, tapi untuk keharaman yang ini dia lakukan karena terkalahkan dengan hawa nafsu. Itu dzalimun li nafsi. Dia tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Al-Quran, tetapi keimanannya terkalahkan dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua ada golongan muktasid, golongan pertengahan. Ini maksudnya bagaimana? Golongan muktasid itu al-mu'adilil wajibati, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diwajibkan. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Selama itu wajib bagi dirinya dia lakukan karena takut dosa. Kemudian juga meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang kecil ataupun perkara yang besar, maka dia tinggalkan semuanya. Ada amalan-amalan yang kita anggap kecil tetapi oleh Allah itu diharamkan, seperti halnya bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Itu sepertinya hal sepele kecil, tetapi Allah telah mengharamkan. Maka kita berusaha ketika bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, kita berusaha untuk tidak menempelkan kulit kita dengan lawan jenis karena tahu itu haram. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu muktasid. Tapi di satu sisi muktasid ini dia ada amal-amal yang sunnah yang dilewatkan, artinya abai terhadap sebagian amalan-amalan yang sunnah, juga melakukan sebagian yang dimakruhkan. Itu muktasid. Nah, sementara yang ketiga, sabiqum bil khairat, orang yang bergegas atau sabik bil khairat, bergegas kepada perbuatan-perbuatan baik. Ini tipologi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib dia laksanakan, yang sunnah juga dia laksanakan. Semuanya dia berusaha untuk melaksanakannya. Yang haram pun dia tinggalkan semuanya, bahkan yang makruh pun dia berusaha untuk meninggalkan semuanya. Bahkan termasuk perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, dia tinggalkan sebagiannya jika memang tidak ada faidahnya. Nah, inilah sabiqum bil khairat, puncak tertinggi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu iman
rahimakumullah, itulah 3 tipe manusia di dalam menyikapi Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Melanjutkan dari khutbah yang pertama tadi, selain dari Imam Ibnu Katsir juga Imam Al-Maraghi ketika memaknai dzalimun li nafsi, muqtasid juga sabiqum bil khairat, ada beberapa ulama bahkan lebih daripada 5. Nah, di antaranya ada Sahal bin Abdullah. Beliau menyebutkan bahwa orang yang termasuk sabiqum bil khairat adalah al-alim, orang yang berilmu. Dan ini sebetulnya satu sama lain saling menguatkan antara pendapat Imam Ibnu Katsir juga Al-Maraghi yang tadi disampaikan di khutbah pertama dengan pendapat beliau Sahal bin Abdullah. Karena tentunya orang yang berilmu dia akan memahami mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang disunahkan, mana yang dimakruhkan, termasuk juga mana yang mubah tetapi tidak ada faidah, mana yang mubah dan ada faidahnya. Itu dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Nah, sementara al-muqtasid itu al-muta'alim, kata beliau, orang yang senantiasa belajar ilmu, mempelajari ilmu. Makanya ada sebagian daripada amal-amal sunnah yang diluput, ada juga sebagian dari yang makruh yang dia tidak tinggalkan, karena statusnya al-muta'alim, proses dalam pembelajaran menuju al-alim, orang yang berilmu. Sementara dzalimun li nafsi, al-jahil, orang yang bodoh. Nah, yang bodoh ini makanya dia melakukan apa yang sebagian ditetapkan oleh Allah juga dia tinggalkan karena terkalahkan tadi dengan hawa nafsunya. Atas dasar apa? Al-jahlu, kebodohan. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka yang disebut bodoh itu menurut Imam Ar-Raghib Al-Isfahani diantaranya ada beberapa bagian. Satu bagiannya ada yang disebut dengan orang yang berilmu, atau al-ilmu itu ada disebut dengan ilmu dhihni, pengetahuan yang hanya cukup untuk kita ketahui saja, baru itu disebut orang yang berilmu. Seperti kita mengetahui hujan itu turun dari atas, maka kita sudah termasuk orang yang berilmu dalam hal itu. Tapi yang kedua ada yang disebut dengan ilmu amali, ilmu yang tidak hanya cukup diketahui tetapi harus juga diamalkan. Seperti halnya mengetahui ini adalah wajib, ini adalah haram, kemudian kita amalkan dari yang wajib dan kita tinggalkan daripada yang haram, maka kita statusnya itu sebagai al-alim, orang yang berilmu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka apa akibat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi 3 golongan orang ini? Bagi golongan muqtasid, maka dia karena termasuk orang zalim, sementara Allah tidak menghendaki kedzaliman, maka Allah pun memberikan balasan bagi orang seperti ini. Dia akan menerima akibat dari apa yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan. Dia akan menerima azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah mengangkatnya dan memasukkannya ke surga. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan dzalimun li nafsi juga orang yang dia akan selamat dari api neraka. Selamatnya dengan apa? Bisyafa'ah, dengan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Allah, jika memang dia layak untuk mendapatkan syafaat itu. Tapi jika dia tidak layak untuk mendapatkan syafaat, tidak layak, maka Allah pun tetap akan memberikan keselamatan kepada dia, tetapi dengan apa? Bil magfirah, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali ketika kita menguburkan saudara kita yang sudah meninggal, itu disunahkan oleh Rasul, setelah selesai kita disunahkan untuk mendoakan istaghfiru li akhikum was'alulahu tasbih. Itu harapannya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi jika tidak memungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, maka biinjazil wa'di, Allah akan memberikan siksaan kepada dia untuk menghapuskan dosa-dosanya, kemudian setelah bersih lalu Allah masukkan ke dalam surga. Itu nasib dzalimun li nafsi. Sementara bagi muqtasidun, golongan pertengahan, dia akan mendapatkan hisaban dari Allah, hisaban yasirah, dengan hisab yang ringan. Amal-amalnya dihisab semuanya oleh Allah,
kemudian setelah selesai hisabannya oleh Allah dimaafkan semua kesalahannya jika ada, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu muktasid. Sementara bagi golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat, maka dia akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa ada hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung saja dipersilahkan untuk masuk ke surga. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, itulah 3 golongan pewaris Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan hal ini jadi pembelajaran buat kita semua, atau jadi bahan muhasabah, introspeksi untuk diri kita, termasuk golongan manakah diri kita semua. Jika kita sudah termasuk golongan sabiqum bil khairat, alhamdulillah. Jika kita termasuk muktasid, maka kita berusaha untuk mencapai sabiqum bil khairat. Dan jika kita tergolong kepada golongan dzalimun li nafsih, kita segera memohon kepada Allah, meminta dituntun hati kita untuk bisa naik level kepada muktasid menuju sabiqum bil khairat. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lebih baik, dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan mendatangkan ketidakbaikan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.